Anda masih di Mata Najwa, Kapolri pilihan Jokowi. Saya mau ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, apa konsekuensi politik yang akan muncul dari keputusan Presiden Jokowi yang kita dengarkan hari ini? Ya, apapun keputusan politik pasti ada konsekuensinya, ada risikonya. Sebelum saya menjawab itu, pernah saya katakan bahwa ini tergantung pada dua hal. Soal keberanian, yang kedua ada soal terampil atau cermat dalam mengambil keputusan. Apapun keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, meskipun sebagian besar Anda menilainya berani dan cermat tidak? Kalau Anda sama, kalau cepat mungkin sudah terlalu lama ya. Tetapi kita kita sedang membahas, sekarang sudah ada keputusannya, dan kalaupun melantik, menurut saya tetap berani. Tapi dengan tidak melantik itu jauh lebih berani. Jadi dalam satu hal yang konteks saya adalah berani dulu. Yang kedua, karena konsekuensi politiknya itu akan berhadapan dengan kekuatan politik politisi yang kuat-kuat dan hebat menurut saya. Ya. Yang kedua, soal ini yang menjadi konsekuensi adalah soal terampil dan cermat tadi. Apa implikasi politiknya? Yang paling mungkin adalah seperti saya katakan ada dua yang akan dilema yang harus dihadapi oleh Presiden Jokowi, mengambil istilah saya adalah mengutamakan pondasi dalam konteks jangka panjang. Pondasi itu adalah dukungan publik. Soal dukungan publik, soal kepercayaan publik, soal legitimasi politik, dan ini penting dalam konteks demokrasi karena kita tidak sekedar bicara kewenangan, tidak sekedar bicara kekuasaan. Itu satu hal. Itu yang mungkin dipikir oleh Pak Jokowi, yang sulit membangun komunikasi politik, membangun konsesi politik, membangun kesepakatan politik dengan di luar kekuatan politik. Misalnya saya katakan dengan Pak Buya Syafiee Ma'arif, itu kan tidak bisa dilakukan dengan tanda petik transaksi politik. Membangun trust itu agak sulit. Itu mungkin jadi pertimbangan Presiden. Tetapi dengan DPR mungkin ada ruang. Implikasi yang pertama yang paling mungkin, apakah Pak Kapolri yang diusung pertama ini apakah diterima oleh DPR? Itu satu. Itu konsekuensi yang harus dihadapi. Kalau yang itu sudah bisa terbaca dari sikap Wakil Ketua Komisi 3 yang ada di sini. Ya mungkin dari Pak Desmond bisa, tetapi Pak Wapres juga sudah. Itu bicara tentang aturan undang-undang kepolisian pasal 11 ayat 1 sampai 8. Ini bukan pendapat pribadi. Ya. Ini pendapat hukum yang ada mengatur tentang proses saja. Ya, saya mengupakan saja. Jadi kalau bicara berkaitan dengan ini, yang saya jaga adalah ini keputusan kawan-kawan di komisi, ini yang saya sampaikan sesuai dengan cara berpikir kawan-kawan dengan debat-debat yang panjang. Ini yang saya sampaikan. Ya, jadi yang jelas KPK-nya sudah lumpuh. Ini yang kos yang harus dibayar dengan dan keputusan ini, Ibu Nak, rakyat tidak mendapatkan apa-apa dari konflik ini. Mau dilantik ya yang rugi rakyat juga karena KPK-nya sudah lumpuh. Dan malah menurut saya lebih kuat sekarang tampilnya Ruki, kemudian Johan. Iya, itu saya kira lebih kuat. Baik, iya, tapi kriminalisasi juga. Saya ingin supaya tidak kemana-mana, saya ingin membahas itu nanti di belakang, Ibu, karena saya ingin menyelesaikan soal implikasi politik. Tapi saya juga nanti akan membahas bagaimana konsekuensinya terhadap KPK. Tapi kita selesaikan dulu implikasi politiknya. Kalau tadi dikatakan Pak Desmond, saya ingin konkret. Apakah kemudian akan ada hak-hak yang diambil oleh DPR, hak interpelasi atau bahkan hak angket terhadap keputusan Presiden Jokowi ini? Iya, kalau kita bicara tentang pelanggaran hukum kan banyak hal bisa digunakan. Ya, misalnya memperpanjang Freeport, penggunaan uang yang tidak jelas. Freeport? Iya, memperpanjang Freeport itu bermasalah. Apa hubungannya Budi Gunawan, Badrodin Haiti dengan Freeport? Tidak ada hubungannya, bagi DPR. Tidak ada hubungannya, berarti cari-cari masalah? Tidak mencari-cari masalah. Ini bicara tentang pemahaman hukum. Ya, ini pemahaman hukum. Ya, pemahaman hukum yang terjadi hari ini bahwa yang namanya Presiden ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan dari aspek hukum. Ya. Nah, berkaitan dengan persoalan Budi Gunawan, ya, ini bisa digunakan hak atau tidak, hak bertanya dan macam-macam, ini hak anggota DPR. Jadi itu akan dipikirkan, termasuk dari PDI Perjuangan juga tidak segan-segan akan mengambil langkah itu, Bang Masinton? Kami kemarin sudah mengambil keputusan sama-sama dengan 9 fraksi. Ya. Dan sekarang surat DPR yang menyetujui pengajuan calon tunggal Kapolri, ya, itu kemana? Terus kemudian kami sudah menyetujui, DPR sudah menyetujui nih. Terus itu belum dilantik, sekarang ada pengajuan yang baru. Jadi tidak menutup kemungkinan akan mengajukan hak angket, hak interpelasi, hak apapun.
Kan kalau di DPR itu hak konstitusionalnya. Nah, jadi itu kita serahkan ya? ke teman-teman. Posisi PDI Perjuangan adalah kita pengen bersama-sama. PDI Perjuangan partai yang pemenang pemilu, fraksi terbesar di DPR, masa menyerahkan ke teman-teman? Mana sikap PDI Perjuangan? Ya kita jelas punya sikap. Kita punya sikap. Kita menyetujui apa yang diajukan oleh Pak Presiden dalam hal Kapolri. Oke, saya ingin minta... Kita tunggu proses peradilannya, kita tunggu benar. Iya. Saya itu sikap tegas kami. Pak Nazwa, saya sedih betul sebenarnya melihat sikap PDI Perjuangan dengan begini. Karena kan dari awal PDI Perjuangan, Nasdem itu kan sama-sama bersama dengan Pak Jokowi ingin menjadikan Pak Jokowi sebagai presiden dan selesai kan seperti itu. Tetapi ketika di tengah jalan sikap PDI Perjuangan tampaknya menurut saya tidak lagi berupaya untuk menyelaraskan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Bahkan ini yang sangat menyesalkan. Di titik ini bahkan menurut saya sikap Pak Jokowi sudah benar. Artinya beliau tidak ingin melantik pejabat politiknya yang cacat hukum. Itu malah lebih maju daripada Pak SBY. Pak SBY itu orang yang menjadi pejabat, menterinya apabila terkena tersangka mundur kan. Pak Jokowi bahkan lebih maju. Mereka yang baru diajukan sebagai menterinya, ditanyakan kepada KPK dan PPATK dan itu prerogatif murni presiden. Iya betul, makanya menurut saya Kapolri, Panglima TNI, sikap yang lebih maju, sikap yang lebih maju dalam politik yang mestinya kita dukung bersama-sama. Sebentar, sikap politik yang lebih maju yang dimajukan oleh Pak Jokowi mestinya dalam satu posisi kita upayakan untuk didukung secara bersama-sama kan seperti itu. Ya. Jadi misalnya dari awal kalau ada pejabat politik yang cacat hukum menjadi tersangka, tentu kita dalam posisi karena cita-cita bersama dengan Pak Jokowi adalah bahwa kita ingin Indonesia itu bermasalah. Yang bebas daripada Haiti korupsi. bermasalah, rekening gendut. Anda harus jujur ini, gitu loh. Apa yang ingin Anda katakan? Iya, Pak Fajrul ngada-ngada. Lebih maju itu belum tentu. Pak Prestio sensitif terhadap publik, dilantik juga. Anda ini bisa dituntut polisi ini kalau mengatakan Pak Badrodin Haiti. Iya, bermasalah rekening gendut. Jujur, saya bicara tentang fakta dan kejujuran, Pak Fajrul. Nanti kita panggil aja Pak Kapolri untuk yang ini memanggil. Kita akan break dulu. Kita akan break dulu. Silakan.